dalam upayanya menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di wilayah Kota Tarakan, sekaligus sebagai wadah sosialisasi dan pelatihan bagi para kader dan penggiat perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi kader Puspa GA dan P2TP2A yang berlangsung Kamis pagi di ruangan Imbaya Pemkot Tarakan. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tarakan. Diikuti sekitar 30 kader Puspa GA dan Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A serta perwakilan dari instansi-instansi terkait lainnya. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan pemateri di bidang hukum yang juga sekaligus sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Syafruddin, serta psikolog Kaltara yang juga dosen dan pengurus Himpunan Psikolog Indonesia atau HIMSI Kaltara, Nazwa Manurung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Jahara selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tarakan selaku inisiator dan penyelenggara kegiatan. Kepada tim Ekuator TV saat ditemui usai pemaparan, Syafruddin selaku pemateri pertama menjelaskan bahwa masalah kekerasan perempuan dan anak ini harus menjadi perhatian khusus semua pihak, baik pemerintah maupun dinas terkait. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus KDRT menimpa pada dirinya sendiri, serta memahami akan kemana dan bagaimana prosedur pelaporannya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Dalam diskusi ya ternyata banyak kasus yang terjadi di Tarakan yang orang tidak tahu itu bahwa itu masuk sebagai kasus hukum. Yang paling banyak terjadi adalah mengenai masalah ya kekerasan fisik dan penelantaran itu, sehingga memang harus menjadi perhatian pemerintah khususnya mengenai masalah penelantaran ini. Banyak kasus-kasus yang tidak tertangani secara baik karena orang tidak memahami aturan hukumnya. Sementara itu ditemui dalam kegiatan yang sama, Nazwa selaku pemateri kedua dan pengurus HIMSI Kaltara mengimbau agar masyarakat yang membutuhkan bantuan layanan psikolog dapat memanfaatkan keberadaan HIMSI di Tarakan, guna ikut bersama-sama bersinergi membantu mensukseskan program pencegahan dan penekanan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Tarakan. Pada perempuan dan anak, mau apapun jenis kekerasannya itu punya dampak psikologis. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan psikologis tentu saja para psikolog ini dibutuhkan gitu ya. Dan alhamdulillahnya di Kaltara sudah ada HIMSI Kaltara dan sudah ada sejak tahun 2019. Jadi saya harap orang-orang juga pada sudah menyadari gitu ya. Kalau kita ini ada dan silahkan dimanfaatkan gitu ya. Di akhir kegiatan, pemateri berharap bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, angka kasus KDRT di Kota Tarakan dapat semakin menurun dari waktu ke waktu, seiring dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap berbagai kasus yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Tim Liputan, Ekuator TV. Polisian berujung damai. Itu berujung damai ketika dua pihak setuju